Silakan. Ya baik Pak, saya ingin konsultasi mengenai PSSI Pelita Samudra Shipping. Nah itu menurut analisa saya itu Pelita Samudra Shipping itu, bentar Pak saya cek dulu. Pelita Samudra Shipping itu uh, PBV-nya itu cukup murah sih, di 0, berapa lah gitu, dan dari segi laba juga dia terus meningkat. Nah itu menurut pandangan Pak Teguh itu gimana? Menurut pandangan Pak Teguh itu seperti apa sih Pelita Samudra Shipping itu? Apakah cocok untuk di hold jangka panjang atau mungkin untuk beberapa bulan ke depan gitu sih? Udah itu aja Pak. PSSI ya. Oke. Ya, Pak Sarul ada pegang PSSI ini? iya pegang Pak. Alhamdulillah pegang. Di harga berapa Pak Sarul? Bentar bentar dulu saya cek. Harga berapa? Apakah di pucuk atau di harga bawah? Enggak sih. Di 374 malah. Sekarang udah 406-an. Oke, ya. Karena saya juga pegang. Saya juga Oh ya. pegang di harga 350 Iya. dan story-nya sebenarnya cukup jelas ya kalau PSSI ini. Oke, matikan mikrofonnya. Saya jawab sekarang. Iya Pak. Nah, jadi gini. PSSI ini dia adalah perusahaan perkapalan ya di Kalimantan sana itu yang spesialis mengangkut batu bara. Tapi belakangan ini dia juga mulai ada diversifikasi, jadi dia mulai mengangkut yang lain-lain juga seperti nikel, tembaga, intinya mineral ya, mineral. Jadi kebanyakan perusahaan perkapalan di Indonesia itu dia mengangkutnya itu minyak, jadi cair seperti itu. Tapi kalau PSSI ini dia menyangkutnya padat, mineral terutama batu bara. Nah, dan dia bukan perusahaan perkapalan yang besar. Jadi kecil lah kalau dibanding misalnya ada Sochi Lines ya. Terus ada namanya itu Buana Listiatama, sekarang namanya Buana Lintas Lautan dan yang lain-lain. Dia relatif kecil, asetnya itu cuma 1 atau 2 triliun lah seperti itu. Nah, dan karena batu bara lagi naik ya, pengangkutan batu bara juga lagi banyak-banyaknya saat ini ya otomatis kinerjanya PSSI juga diuntungkan. ROE-nya segala macam itu betul tadi seperti Pak Sarul itu meningkat signifikan. Nah, menurut saya karena pada tahun 2021 kemarin ya, itu harga batu bara masih lanjut naik, demikian pula pengiriman batu bara dan segala macam masih lanjut naik gitu ya. Ya sudah, maka PSSI ini juga karena memang sejak awal valuasinya masih murah. Dan kenapa valuasinya dia murah? Ya karena sahamnya sebelum kinerjanya mulai naik, karena kenaikan harga batu bara, ya sahamnya jarang ada yang ngelirik. Dia kan saham kecil, bukan perusahaan terkenal. Pelita Samudra Shipping ini juga di kalangan orang-orang yang memang suka invest di perusahaan kapal itu nggak terkenal lah. Nggak seperti tadi yang saya sebutkan ya Sochi, Samudra, Indonesia, Buana Lintas Lautan dan seterusnya. Tapi karena kinerjanya bagus ya memang sahamnya juga naik ya. Dalam 1 tahun terakhir ini ya kita bisa lihat dulu itu dia masih 170, ya sekarang sudah 400, sudah naik 100% actually. Sudah naik 100%. Tapi kemungkinan dia masih bisa naik lebih tinggi lagi. Karena yang kita lihat itu bukan dia udah naik berapa persen, tapi dari sisi valuasi saja. Dari sisi valuasi saja kalau kita pakai perhitungan harga wajar ya, dengan melihat ROE-nya yang sekian dibandingkan dengan price to book value-nya, menurut saya PSSI ini bisa naik sampai kurang lebih 700 atau 800. Barulah pada saat itu mungkin sahamnya akan lebih ramai dibanding saat ini. Sekarang dia masih lagi sideways, lagi konsolidasi setelah beberapa bulan yang lalu sampai 430, tapi nanti eventually dia akan naik lagi. Ini kan bagus sekali ya, kalau misalnya kita lihat lagi uptrend terus gitu. Nggak ada dia itu misalnya ARA, lalu ARB, lalu ARA lagi, nggak begitu. Tapi dia naik-naik pelan-pelan tapi pasti. Dan dalam waktu tidak sampai 1 tahun terakhir, dia sudah naik 2 kali lipat. Menurut saya, kalau memang harga batu bara bisa bertahan di kisaran level sekarang ya, $200 per ton, maka ya tentu saja pengiriman batu bara dan segala macam juga akan meningkat signifikan. Dan PSSI ini akan termasuk yang diuntungkan. Dan
yang saya perhatikan juga, tidak ada perusahaan perkapalan lain yang spesialis pengangkutan batu bara seperti PSSI ini. Yang lain-lain itu saya lihat itu rata-rata ngangkut minyak. Artinya, yang Soci dan kawan-kawan yang tadi saya sebutkan belum tentu diuntungkan. Belum tentu labanya dia akan naik. Tapi kalau PSSI ini, pada kuartal 3 kemarin labanya sudah besar. Ya kemungkinan sampai akhir tahun 2021 dan juga di tahun 2022 ini, kenaikan labanya akan berlanjut dan demikian pula sahamnya akan lanjut naik seperti itu. Target konservatifnya sekitar 700, tapi optimisnya mungkin bisa sampai 1000. Karena ingat, saham itu tidak selalu murah atau wajar, tapi bisa juga over value. Kalau dia udah naik sampai wajar itu masih bisa naik lebih tinggi lagi sampai menjadi mahal seperti itu. Nah, barulah biasanya pada saat itu kalau kita memang sudah pegang sejak awal ya, baru kita akan mempertimbangkan untuk profit taking. Tapi masih lama dari sekarang. Tapi kalau untuk jangka panjang banget enggak. Paling lama 1 tahun dari sekarang saya sendiri kemungkinan udah akan jual gitu, udah akan profit taking. Seperti itu Pak Sarul, sudah cukup? Ya.